Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sonia Ramadhani Akmal dengan NIM H54012210056. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait data panel. Pertama yaitu kita harus mengenal lebih dahulu apa itu data panel. Nah, data panel adalah gabungan dari dua jenis data, yaitu cross-section dan time series. Cross-section mencakup banyak unit seperti individu, perusahaan, atau provinsi. Sementara time series adalah data yang diambil sepanjang waktu, bisa harian, bulanan, atau tahunan. Jadi, data panel memungkinkan kita menganalisis banyak unit yang diamati selama beberapa periode waktu. Misalnya, omset dari beberapa UMKM yang dicatat setiap bulan selama 5 tahun. Nah, ini memberikan gambaran yang lebih lengkap dibanding hanya menggunakan salah satu jenis data saja. Wah, mengapa kita menggunakan data panel? Kita menggunakan data panel karena memiliki banyak kelebihan. Pertama, bisa menangkap perbedaan perilaku individu sepanjang waktu yang tidak bisa ditangkap oleh data biasa. Nah, ini disebut individual heterogeneity. Nah, kedua, data panel mengurangi masalah kolinearitas antar variabel karena ada tambahan variasi dari dimensi individu dan waktunya. Nah, yang terakhir, informasi lebih kaya daripada hanya pakai cross-section atau time series saja. Siapa ketemu dari analisis metode data panel ini? Pengembangan metode data panel banyak dibahas oleh ekonom bernama Buddy Habertagi, yang dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam ekonometrika data panel. Beliau menulis berbagai buku dan jurnal yang menjadi acuan utama, terutama dalam menjelaskan model-model estimasi panel seperti fold, fixed effect, dan random effect. Kapan metode ini dapat digunakan? Kita menggunakan data panel dalam beberapa kondisi pertama saat kita ingin menganalisis data dalam jangka waktu tertentu, misalnya omset UMKM dari tahun 2015 sampai 2020. Nah, kedua, ketika data kita memiliki unsur waktu dan individu sekaligus, misalnya studi tentang pertumbuhan ekonomi antar provinsi selama beberapa tahun. Ketiga, saat ada variasi antara unit dan waktu yang ingin kita tangkap dalam satu model yang utuh. Where, di mana biasanya analisis metode data panel ini digunakan. Pertama itu untuk penelitian ekonomi. Nah, biasanya itu contohnya menganalisis pertumbuhan PDRB di tiap provinsi, mengevaluasi kinerja bank syariah selama 10 tahun, atau menilai efektivitas promosi dari beberapa UMKM. Nah, lalu juga di studi keuangan pemasaran dan bisnis, dan yang terakhir evaluasi kinerja perusahaan UMKM atau sektor industri dalam rentang waktu. Bagaimana cara menganalisisnya? Yang pertama, kita harus menentukan model terbaik dulu. Nah, model terbaik ini kita dapat menggunakan uji Chow, Hussman, dan Lagrange. Nah, di sini kita akan memilih nih apakah model tersebut masuk ke full model, fixed effect model, atau random effect model. Lalu selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi klasik seperti multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Jika semua uji lolos, baru kita bisa interpretasikan hasilnya. Misalnya dari model FEM, kita bisa lihat seberapa besar pengaruh variabel seperti ROA, CAR, NPF, FDR terhadap pertumbuhan ekonomi tiap unit, seperti bank atau UMKM. Bahkan kita juga bisa mengetahui nih kontribusi masing-masing unit melalui konstanta yang muncul dalam hasil model. Sekian penjelasan materi terkait data panel, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya akan melakukan demo uji data panel di aplikasi RStudio. Baik, kita sudah di aplikasi RStudio-nya. Langkah pertama kita akan mengimport datanya terlebih dahulu. Boleh ke file, lalu import dataset from Excel. Langsung kita browse saja datanya. Boleh langsung kita open. Jangan lupa data-data yang PDB, kasih penganggurannya kita ubah jadi numerik.
Langsung aja kita import. Nah, datanya sudah terimport. Langkah selanjutnya kita perlu menginstal sudah ya pastinya. Tapi di sini karena sudah diinstal, jangan lupa kita centang kotak-kotak ini, yaitu kotak PLM, LMTS, dan CAR, yaitu package yang akan kita pakai nantinya. Boleh langsung kita run ketiga ini. Nah, ini sudah berhasil tercentang ya kotaknya. Langkah selanjutnya kita perlu memodelkan data panel ini ya. Kan tadi ada PDB, inflasi, pengangguran. Nah, ini bentuk modelnya akan seperti ini. Boleh langsung kita run. Nah, selanjutnya kita akan mengestimasi masing-masing model. Yang pertama ada pool, yang kedua ada fix, yang ketiga ada random effect model. Nah, pertama kita akan mengestimasi model dari pool terlebih dahulu. Boleh masukkan rumus ini. Lalu di sini indeksnya itu provinsi, tahun, terus model itu pooling, summary, jangan lupa di summary itu PLS 1. Boleh kita blok, kita run. Nah, di sini dapat kita lihat untuk hasil dari pool modelnya. Yang mana N-nya pasti 12 ya, lalu T-nya itu setiap provinsi punya 4 observasi tahun, artinya balance panel ini masuknya, lalu total observasinya ada 48. Dan ini untuk min, median, dan max-nya. Dengan angka seperti ini itu menandakan bahwa ada variasi moderat dari errornya. Lalu di sini ada koefisiennya. Kalau di sini yang ada bintangnya itu hanya intercept ya, intercept atau konstanta. Maka dari itu kalau berdasarkan plot model yang signifikan itu hanya intercept seperti itu. Dapat dilihat untuk inflasi, pengangguran itu nilainya juga lebih besar dari 0,05. Dan ini intercept ini berada di tingkat signifikan 5%. Lalu untuk R-square-nya itu 0,01, model hanya menjelaskan 1,2% variasi data. Ini tergolong sangat rendah ya. Lalu untuk R-square-nya itu juga minus 0,013, nilainya juga negatif. Sebenarnya model ini juga tidak cocok untuk data. Lalu untuk F-statistiknya itu 0,27, p-value-nya 0,76. Model ini secara keseluruhan sebenarnya tidak signifikan ya. Nah, maka dari itu dikatakan pool model ini kurang cocok untuk di data panel ini. Coba kita ke estimasi model fix terlebih dahulu, fix effect model. Boleh masukkan rumus yang sama, tapi di sini modelnya itu kita ganti jadi within. Lalu ininya juga jangan lupa fem 1. Boleh kita blok, lalu kita run. Dan ini ada hasil dari fix effect model. Berdasarkan data ini, nilai minnya ini minus 0,29 dan max-nya 0,31 ya. Nilai residualnya sih tergolong kecil ya, relatif kecil, menunjukkan penyebaran error yang tidak terlalu ekstrim. Lalu untuk nilai koefisiennya juga dari log inflasi, log inflasi dan log pengangguran juga ini masih besar banget ya, 0,87 dan 0,62. Ini juga tidak signifikan ya. Karena nilai p-value ini juga lebih besar dari 0,05. Lalu untuk R-square-nya itu 0,07. Model ini menjelaskan hanya sekitar 0,08% variasi data. Lalu adjusted R-square-nya minus 0,37. Ini negatif ya, minus. Maka model ini kurang cocok juga. Lalu untuk F-statistiknya itu 0,13 yang mana p-value-nya juga 0,87. Ini juga mendeskripsikan bahwa model ini juga tidak signifikan ya. Oke, ini untuk estimasi fix model.
Lalu selanjutnya kita akan estimasi random effect model. Boleh pakai rumus ini, rem 1 diganti, lalu modelnya itu random. Dan di sini summary rem 1. Boleh kita blok, lalu kita run. Dan ini hasil untuk random effect model. Di sini dapat kita lihat untuk nilai dari idiosinkratiknya. Setelah itu 1, individualnya itu 0, yang artinya menunjukkan bahwa tidak ada variasi signifikan antar provinsi. Hasil RS akan sangat mirip dengan plot OLS. Lalu untuk nilai residualnya juga, minnya itu minus 0,31 dan maxnya 0,32. Nilai residual sama persis dengan plot model yang awal ya. Lalu untuk koefisiennya juga di sini sama ya, yang signifikan hanya intercept dan itu di tingkat 5%. Nah, karena nilai variasi antar individualnya itu 0, maka model random effect model ini tidak memberi keuntungan dibandingkan model plot. Jadi bisa dikatakan plot model itu lebih baik ketimbang random effect model. Seperti itu. Nah, coba kita uji lagi ya, kita pastikan kembali gitu di sini model frame dan rem mana yang lebih pas untuk kita pakai. Boleh kita masukkan rumus pH test rem 1, rem 1. Di sini boleh langsung kita run. Dan di sini hasil dari perbandingannya, hasil dari perbandingan rem 1 dan rem 1, yang mana nilainya itu p-value-nya 0,5216 ya. Houseman testnya. Di sini dapat kita katakan satu model itu tidak konsisten. Artinya antara model frame dan rem ini yang lebih tepat atau lebih baik adalah model random effect model seperti itu. Selanjutnya kita akan melakukan perbandingan model rem dan PLS, mana yang lebih baik. PLS itu yang bulk model. Dapat kita run yang ini, langsung kita run. Dan di sini dapat kita lihat hasilnya itu, hasil dari perbandingan rem dan PLS. Nilai p-value-nya itu 0,46. Itu artinya kita akan gagal menolak H0. Artinya itu tidak terdapat efek individu yang signifikan, sehingga model plot OLS ini dianggap cukup baik. Maka dari itu, dibanding rem, plot model itu lebih baik untuk kita gunakan. Langkah selanjutnya, kita akan menguji heteroskedastisitas. Ini akan kita lanjutkan selanjutnya, itu ada uji asumsi klasik ya, heteroskedastisitas, autokorelasi, dan multikolineritas. Nah, karena tadi lebih baik pada plot model, maka dari itu yang akan kita uji asumsi klasik adalah data yang plot model, estimasi yang plot model seperti itu. Nah, pertama kita akan uji asumsi klasik yang heteroskedastisitas. Boleh masukkan rumus ini bebet test dalam kurung PL1, boleh langsung kita run. Dan di sini dapat kita lihat untuk nilai p-value-nya 0,9224, yang artinya ini lebih besar dari 0,05 ya. Kita akan gagal menolak H0, yang artinya data ini atau model ini tidak mengandung heteroskedastisitas. Selanjutnya kita akan uji asumsi klasik yang autokorelasi. Boleh masukkan rumus ini PBG test dan kurang PL1. Boleh langsung kita run. Dan di sini juga nilainya itu 0,2994. Nilai p-value-nya itu lebih besar dari 0,05 yang gagal. Yang itu artinya gagal maka gagal menolak H0.
Artinya itu, eee, es model model ini tidak mengalami autokorelasi, dan kita akan melakukan uji asumsi klasik yang terakhir, yaitu uji multikolinearitas. Boleh masukkan rumus VIF dalam kurung PLS1, boleh langsung kita run. Dan di sini untuk nilainya itu, nilai log invasi, ada nilai log invasi dan log pengangguran ya. Nilainya juga kurang dari 5 ya. Nah, kalau jika kurang dari 5, maka dari itu dikatakan Bolt model ini tidak ada masalah multikolinearitas antara log inflasi dan log pengangguran. Maka dari itu, secara keseluruhan, dapat disimpulkan Bolt model ini lebih baik. Tapi, nyatanya, data kontribusi masing-masing dari inflasi dan pengangguran terhadap PDB itu tidak signifikan ya. Tapi jikalau dipilih antara beberapa model yang kita gunakan ini ya, fix, sorry, Bolt model adalah model yang paling baik untuk dilanjutkan estimasinya, seperti itu. Sekian demo uji data panel statis di aplikasi RStudio, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.